Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada. Anda kembali bersama kami pada acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen bersama Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi, dan beliau adalah seorang pakar konseling dan juga dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara Malang. Kami akan menemani Anda dalam sebuah perbincangan yang pasti sangat menarik dan bermanfaat. Kali ini kami akan berbincang-bincang tentang gejolak pertumbuhan remaja. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Bapak, semua kita pasti memahami yang punya anak remaja khususnya, atau melihat tingkah laku remaja itu ada sesuatu yang berbeda dengan masa kanak-kanak maupun dengan masa pemudanya. Sebenarnya perbedaannya apa itu, Pak? Ada beberapa hal, Pak Gunawan. Secara fisik, para remaja ini memang sudah mengalami beberapa perubahan hormonal. Misalkan yang paling jelas adalah munculnya hormon-hormon seksual yang membuat mereka itu menjadi makhluk atau menjadi manusia yang harus bergumul dengan gejolak seksualnya. Nah, ini salah satu hal yang seringkali menjadi problem bagi para remaja maupun orang tua yang mengawasi mereka. Hal ini juga adalah karena mereka makin dewasa, pola pikir mereka bertambah abstrak. Pola pikir yang bertambah abstrak ini membuat mereka mempertanyakan nilai-nilai yang mereka telah anut sebelumnya. Kalau sebelumnya pada masa kecil mereka menerima begitu saja apa yang kita katakan, apa yang kita yakini sebagai kepercayaan kita atau iman kita sebagai kebenaran. Nah, pada masa remaja mereka tiba-tiba menggugat apa yang kita tekankan sebelumnya. Atau yang lainnya lagi adalah para remaja ini juga akan mudah sekali mengikuti tren, ya, mengikuti apa yang sedang in di kalangan mereka. Dan apa yang sedang in atau tren itu mungkin sekali tidak cocok dengan yang kita sukai. Nah, akibatnya seringkali terjadi pertengkaran. Nah, hal-hal seperti itu saya kira menandai masa remaja menjadi masa yang khas sekali, karena hal-hal tersebut buat hubungan orang tua anak seringkali tegang. Di kamar nggak dibersihkan, musik terlalu keras, rambut kok dipotong seperti itu, ngomongannya kok seperti ini, belajar dari mana semua itu dan sebagainya. Ya, nah biasanya yang disebut masa remaja itu ketika anak pria atau anak wanita itu memasuki usia berapa, Pak? Ada beberapa pandangan Pak Gunawan, namun ya saya secara pribadi mengkategorikan remaja itu dari usia sekitar 11 atau 12 tahun hingga usia sekitar 20 tahun. Jadi rentang yang cukup panjang antara 8 sampai 10 tahun itu. Iya, dibandingkan masa kanak-kanak itu mungkin yang remaja ini bisa lebih panjang, Pak. Iya betul. Sebab kalau kita lihat masa kanak-kanak di atas balita adalah sekitar usia 5 tahunan. Betul. Iya. Nah, apakah seseorang itu memasuki masa remajanya sekaligus atau bertahap gitu? Seringkali bertahap, Pak Gunawan. Jadi kita mulai bisa menyimpulkan sekurang-kurangnya ada 3 tahapan yang harus dilewati oleh para remaja yang memasuki remaja itu dari usia sekitar 11-12 sampai usia 20 tahun. Ya, tahapan-tahapannya bagaimana, Bapak? Saya akan jelaskan ada 3. Nah, yang pertama adalah usia sekitar 12 hingga 14 tahun. Pada tahap ini, pergumulan remaja biasanya berkaitan dengan penerimaan diri secara jasmania. Pada usia ini, remaja peka sekali dengan komentar orang terhadap tubuhnya, penampilan fisiknya. Kita seakan-akan melihat remaja terobsesi sekali dengan penampilan fisiknya. Begitu terobsesinya sehingga mereka itu mengharapkan setiap anggota tubuh mereka itu bisa pas untuk ukuran mereka sendiri maupun pas untuk ukuran teman-teman di mana mereka bergaul. Jadi kalau misalkan anggota tubuhnya itu misalnya tingginya saja tidak pas, nah itu menjadi masalah buatnya. Akan ada perilaku kompensasi yang biasanya ditunjukkan oleh remaja yang tingginya nggak pas misalnya. Lebih berani lah, lebih ribut lah, lebih bawel lah, atau lebih jantan lah, atau
mau lebih menarik lah, lebih cantik lah, lebih berani lah dalam berdandan dan sebagainya. Ukuran tubuh menjadi masalah, atau besarnya tubuh itu, kekurusan, kegemukan, atau besarnya atau panjangnya tangan, panjangnya kaki, masuk apa tidak masuknya hidung kita alias pesek apa mancung, sipit atau besarnya mata kita, dan sebagainya. Jadi pada usia pertama itu, seringkali remaja memang bergumul dengan penampilan fisiknya. Nah, sebagai orang tua kita mesti menyadari hal ini sehingga kita lebih berhati-hati ya. Kadang-kadang orang tua ya karena kurang menyadari hal ini mengeluarkan komentar yang menusuk hati remaja. Kamu sudah pendek, masih banyak lagak lah. Nah, itu kata-kata yang benar-benar menampar hatinya si remaja. Sebab itulah pergumulan dia. Nah, pada masa kecil hal itu memang nggak pernah menjadi masalah. Tapi pada usia 12, sekitar 14 tahun itulah penampilan fisik menjadi hal yang begitu penting baginya. Iya, padahal yang saya amati itu anak perempuan tubuhnya itu lebih cepat dibandingkan yang pria, Pak Bang. Betul Pak Gunawan. Dan ini bisa menjadi masalah. Jadi riset memperlihatkan anak wanita yang bertumbuh secara fisik terlalu cepat itu seringkali lebih rawan terhadap masalah karena dia menjadi sorotan anak-anak laki seusianya atau yang lebih tua darinya. Dia dianggap sepertinya ya wanita. Nah, mulailah komentar-komentar seksual dilontarkan terhadapnya sehingga membuat dia tidak nyaman. Atau karena tubuhnya mulai membentuk, dia merasa nggak nyaman sekali bersama dengan teman-teman wanitanya seusianya yang tubuhnya masih belum membentuk. Nah, itu sendiri membuat dia canggung. Nah, kita mungkin berpikir para gadis ini ya bangga dengan tubuhnya yang telah matang di luar atau lebih cepat dari usianya. Tapi sesungguhnya ya ada tekanan-tekanan tersendiri yang harus dilewati oleh para gadis-gadis ini. Iya. Padahal kan sulit sekali untuk mencapai tubuh yang ideal menurut pikiran dia gitu Pak Balya. Kan mesti ada saja hal-hal yang membuat si remaja ini tidak puas. Nah, kalau sampai itu terjadi, apa dampaknya terhadap si anak remaja ini? Biasanya anak remaja akan sukar menerima diri. Dia akan seolah-olah bermusuhan dengan dirinya sendiri. Bermusuhan dalam pengertian dia merasa tubuhnya ini seharusnya bukanlah tubuhnya. Dan kalau bisa ya tawar-menawar dengan Tuhan, dia mungkin meminta tubuh yang lain. Nah, saya memanggil atau menyebut proses ini adalah dia gagal berdamai dengan kekurangan pribadinya. Dia gagal bersalaman ya dengan kekurangannya. Nah, biasanya ini akan melahirkan kekurang percayaan diri. Jadi dia akan gamang ya, ragu-ragu tampil di depan orang. Dia kurang berani untuk bicara, untuk bergaul dengan lebih bebas dan sebagainya. Karena dia mempunyai beban mental bahwa dia kurang menarik, bahwa dia itu tidak sama dengan teman-temannya yang lain. Dia senang kalau temannya yang wanita, yang cantik, yang menarik, kalau misalnya dia wanita, mau bergaul dengan dia. Tapi sekaligus itu tekanan buatnya, karena ya dia harus bergandengan tangan dengan temannya yang cantik. Atau kalau dia pria, tubuhnya terlalu berbeda dari teman prianya yang lain. Ya dia akan senang kalau teman prianya yang lumayan ganteng mau bergaul dengan dia. Tapi sekaligus merasakan ada tekanan juga, sebab wanita akan melirik temannya dan tidak melirik dia. Nah, biasanya kalau gitu saya tekankan Pak Gunawan, akan muncul perilaku kompensasi. Ini yang harus diperhatikan oleh kita sebagai orang tua. Perilaku kompensasi biasanya adalah perilaku untuk menambal kekurangan-kekurangan itu. Sebab adanya kekurangan atau kekurang percayaan diri itu. Nah, kita harus menjaga agar perilaku kompensasi itu masih dalam batas kewajaran. Misalkan ya, kalau sudah tidak wajar, seperti ini nih. Anak wanita kita terus menelpon teman-teman prianya. Nah, kita mungkin bisa sensitif juga ya. Kita bisa tahu bahwa dia mungkin ya rindu sekali teman prianya telepon dia. Tapi memang nggak ada yang menelpon. Jadi akhirnya dia yang menelpon. Atau teman prianya kok nggak ada yang datang ke rumah dia. Sedangkan di sekolah dia dengar teman-temannya bercerita. Wah, si ini ke rumah saya. Oh, si itu ke rumah saya. Dan teman-teman pria juga ngomong, oh kita ngumpul yuk.
Kita ngumpulnya di mana? Di rumah teman wanita yang tertentu. Nah, hal-hal itu menekan bagi si wanita. Jadi kita orang tua harus peka dan sekaligus mengawasi agar jangan sampai perilaku kompensasi mereka itu lewat batas kewajaran. Tapi apakah orang tua bisa melihat itu perubahan yang terjadi kalau anaknya tertekan itu seperti itu? Saya kira bisa, Pak Gunawan. Meskipun ini menuntut satu hal, yaitu kejelian. Dan orang tua memang mesti sedikit banyak di rumah. Karena kalau orang tua tidak di rumah, mustahil baginya melihat perubahan-perubahan ini. Saya berikan contoh yang pernah saya juga paparkan dalam ceramah-ceramah saya, yaitu kisah pendeta Bill Hybel. Sewaktu malam-malam dia ingin menonton acara favoritnya, dia melihat anaknya yang masih kecil di tempat tidur berbaring dengan wajah yang begitu murung. Dia terus bergumul ya, dia temani anaknya atau tidak. Akhirnya ya dia iseng-iseng dia tanya, kenapa kau begitu murung? Anak itu tidak menjawab, terus mendiamkan dia. Dia tanya lagi, kenapa kau murung? Kenapa kau murung? Berkali-kali anak itu tetap tidak menjawab. Nah, akhirnya dia bingung, dia harus turun nonton televisi apa tidak. Tapi akhirnya ya dia putuskan dia tidak menonton, dia temani anaknya. Dia hanya berbaring di samping si anak tanpa mengucapkan apa-apa lagi. Tapi tiba-tiba si anak menengok ke arahnya dan bercerita bahwa tadi pagi di sekolah temannya mengejek dia. Dan dia langsung menangis terisak-isak. Nah, sekali lagi momen itu tidak datang setiap hari. Tidak datang setiap hari. Nah, kadang-kadang memang orang tua berkata, yang penting kan saya memberikan waktu yang berkualitas. Tapi masalahnya kapan waktu yang berkualitas itu datang? Nggak bisa kita ciptakan. Datangnya ya tanpa diduga. Jadi kalau orang tua memperhatikan, seharusnya orang tua bisa melihat perubahan itu. Dan nada kita janganlah nada yang menghakimi ya, tapi nada yang menerima. Dan kalau kita tahu bahwa dia bergumul dengan penampilan tubuhnya, berhati-hati, jangan sampai keluar kata-kata yang lebih menekan dia. Yang paling klasik adalah soal makan, Pak Gunawan. Misalkan anak kita agak sedikit gemuk ya, anak kita misalkan wanita. Ya, saya kira benar kita menjaga ya anak kita makannya lebih sehat dan sebagainya. Tapi jangan sampai keluar kata-kata yang makin menjatuhkan dia. Dasar kamu gembrot lah, dasar kamu rakus lah. Kamu nggak sadar diri kamu sudah gemuk seperti itu dan sebagainya. Itu makin memukul si anak. Sebab dia sendiri pasti bergumul dan mau lebih kurus. Tapi kan tidak begitu mudah. Jadi lebih baik kita membangunnya, mendorongnya. Nah, tahapan berikutnya apa Bapak? Kalau yang tadi sudah kita dengar itu. Tahap kedua adalah usia sekitar 15 hingga 18 tahun, Pak Gunawan. Nah, pada tahap ini pergumulan remaja biasanya berkaitan dengan penerimaan lingkungan atau teman-temannya ya terhadap dirinya ini. Nah, pada masa inilah orang tua seringkali ya berkelahi atau bertengkar dengan si anak karena si anak lebih mendengarkan penilaian teman-temannya ya, omongan teman-temannya. Sehingga ya orang tua akhirnya seringkali ya harus bertengkar dengan dia. Pada tahap ini anak-anak takut sekali dikucilkan, Pak Gunawan. Dia takut sekali menjadi orang yang dikeluarkan dari lingkup pergaulan. Wah, kalau dia datang ke sekolah hari lepas hari, tapi tidak ada tempat ngumpulnya. Wah, itu sangat-sangat membuat dia sedih ya. Jadi, memang ini adalah kebutuhannya dia pada usia sekitar 15 hingga 18. Dia butuh sekali diterima oleh teman-temannya. Nah, itu apakah berkaitan dengan fase yang tadi, yang pertama itu, Bapak? Saya kira berkaitan. Jadi kalau sebelumnya dia merasa nyaman dengan dirinya, bisa mempercayai ya apa adanya, dirinya itu bisa menerima kekurangannya. Oke lah dia terlalu gemuk, oke lah dia terlalu kurus, oke lah rambutnya nggak seperti temannya, tapi dia bisa terima. Nah, penerimaannya itu akan menolong dia ya untuk bisa bergaul dengan teman-temannya. Kalau dia sudah merasa dia nggak diterima karena penampilan tubuhnya yang nggak pas itu, nah dia makin menjauhkan diri dari teman-teman, ya berarti dia makin tersingkirkan. Jadi berkaitan. Nah, sebenarnya seberapa penting sih Pak lingkungan itu buat si remaja ini pada tahap yang kedua ini? Wah, itu sangat penting, Pak Gunawan.
sangat penting sekali sebab boleh dikata pada usia ini remaja hanya eksis kalau dia mendapatkan penerimaan dan pengakuan dari teman-temannya. Jadi kalau kita menuntut remaja pada umur segini untuk berbeda dari teman-teman itu sulit. Sulit sekali. Sebab ya sulitnya itu dia harus datang lepas hari ke sekolah atau ke tempatnya berkumpul dan nggak menerima uluran tangan, nggak ada yang menyambutnya, nggak ada yang mengajak dia bicara. Wah, itu sangat-sangat menyulitkan. Beruntunglah kalau misalkan ada yang seperti dia beberapa orang. Nah, itu akan sangat menolong. Tapi kalau kebetulan semuanya begitu berbeda dari dirinya, wah itu akan menyulitkan dia. Itu berarti rasa kesetiakawanannya lebih tinggi dari rasa persaudaraan secara daging mungkin, Pak. Betul. Jadi pada tahap ini, ya orang tua seolah-olah merasa mereka kok tidak lagi berharga di mata si anak, tidak lagi dipandang oleh si anak, tidak lagi dihormati oleh si anak. Ya, dari satu sisi memang itulah yang terjadi. Tapi di sisi lain ya kita mesti mengerti bahwa si anak sebetulnya bergumul, dihimpit oleh dua kekuatan ini, orang tua atau temannya. Misalkan dia sudah berjanji untuk pergi dengan teman-temannya. Terus orang tua tidak kasih, misalkan dia berjanji naik motor, mau jalan-jalan kalau di Jakarta misalnya mau ke Puncak. Kalau kita di Jawa Timur misalkan mau ke Batu atau ke Tretes atau ke Trawas. Nah kita berkata nggak boleh naik motor dengan teman-temanmu ke tempat yang jauh itu tidak boleh. Dia sudah kadung berjanji dengan teman-temannya. Wah, betapa sulit dia untuk memberitahukan teman-temannya, maaf ya saya tidak bisa pergi denganmu karena, nah ini alasan ini yang paling sulit dikemukakan, yaitu orang tua saya tidak mengizinkan. Sebab teman-temannya akan langsung tertawa, mengejekin dan berkata, kamu kayak anak kecil, kamu pergi gitu aja nggak boleh. Nah langsung yang dia pikirkan apa lain kali? Kalau dia mau pergi lagi dengan teman-temannya ke Tretes atau kalau di Jakarta ke Puncak, dia nggak akan memberitahukan orang tuanya. Lebih baik dia pergi diam-diam, pagi-pagi, malam dia pulang. Terus dia berbohong kepada orang tuanya dan berkata, baru saja dari rumah temannya. Jadi sekali lagi, perilaku-perilaku seperti membohong, itu akan muncul pada tahap ini. Pada usia sekitar 15 hingga 18. Tapi saya kira ya, saya perlu ingatkan orang tua bahwa, ya kita nggak mentoleransi kebohongan si anak, betul. Tapi kita perlu mengerti kenapa dia berbohong. Sebab ada kalanya memang dia terjepit di antara dua nilai, dua tuntutan. Dan dia itu harus hidup di tengah-tengah teman-temannya juga. Itu dilemanya. Iya. Tentu sebagai orang tua kita yang permasalahkan itu adalah, iya kalau lingkungannya itu bagus gitu ya, baik yang bisa menunjang dia. Tapi kalau justru dia berada di lingkungan yang kurang baik, Pak Wal. Betul. Jadi ada kalanya dilema ini memang susah untuk dipecahkan. Tapi saya mau memberikan satu masukan di sini, yaitu hati-hatilah dengan dua ekstrim atau dua reaksi yang ekstrim. Pada satu sisi, remaja akhirnya ada yang menyembunyikan nilai pribadinya dan terjun masuk ke nilai-nilai teman-temannya. Pokoknya apa yang dilakukan teman-teman, dia iakan dan dia lakukan. Nah, apa yang dia yakini, apa yang dia percaya, dia sembunyikan. Dia tidak berani mengutarakannya karena takut ditolak teman-temannya. Itu tidak sehat. Tidak sehat. Sebaliknya, yang juga tidak sehat adalah ini nih. Anak-anak remaja yang pokoknya hanya mempedulikan nilai-nilainya sendiri. Dia pokoknya bela apapun yang dikatakan oleh orang tuanya dan menghindarkan diri untuk bertemu dengan nilai-nilai yang berbeda dari nilai-nilai yang dianutnya. Nah, saya kira ini juga tidak sehat. Sebab yang lebih ideal adalah anak-anak remaja memang harus mulai menghadapi dunia yang berbeda dari yang sudah dia kenal. Jadi untuk dia bertumbuh dengan sehat, si anak remaja harus hidup di tengah-tengah tarik-menarik ini nih. Tarik-menarik antara nilai-nilai orang tua dan nilai-nilai teman-teman atau lingkungannya, yang mungkin berbeda dari nilai-nilai keluarganya. Sebaiknya dia hidup di antara dua tarik-menarik ini. Dan belajar untuk menyesuaikan. Ada yang dia harus sesuaikan, ada yang dia harus singkirkan, ada yang dia harus tolak, dan sebagainya. Tapi ini adalah proses yang sebetulnya
sangat bermanfaat. Ya, tetapi juga sebagai orang tua saya rasa perlu tahu lingkungan anak remajanya ini berada, Pak Pol ya. Jadi tidak cepat-cepat menentukan, memvonis gitu, mengatakan lingkungan itu jahat atau jelek gitu tanpa dia tahu sebenarnya apa. Kan seringkali anak remaja itu justru membela teman-temannya di hadapan orang tuanya itu, Pak Pol. Betul. Jadi waktu kita mau mengatakan lingkunganmu jahat atau tidak benar, kita seyogianya bisa menunjukkan satu hal atau dua hal yang spesifik tentang temannya yang memang tidak baik itu. Daripada kita mengkategorikan secara umum temanmu jahat. Nah, dia yang merasakan temannya baik, dia yang hidup bersama temannya itu dan dia tahu temannya membela dia. Nah, bagaimanakah dia bisa memanggil orang yang membelanya jahat? Tidak bisa. Nah, jadi kita harus sangat spesifik waktu kita berkata, ini bukanlah teman yang baik. Nah, dalam hal apakah tidak baiknya? Tapi intinya adalah ya orang tua mesti memantau, melihat lingkungannya. Kalau kita tahu si anak akan terjerumus karena tidak bisa ya sama sekali untuk berdiri tegak pada prinsipnya, nah di situ kita memang harus memikirkan, perlukah kita menyelamatkan dia dan melindungi dia. Saya kira akan ada titik-titik di mana orang tua harus langsung intervensi dan berkata, tidak boleh. Engkau tidak boleh ke sana, engkau tidak boleh bertemu dengan dia lagi, karena itu sudah sangat-sangat membahayakan si anak. Tapi kalau masih belum, ya silakan anak itu bergumul. Tapi kita dari belakang atau dari sampingnya memberikan dia arahan dan dorongan. Sebab dengan cara itulah si anak akan bertumbuh dengan lebih kuat, dengan lebih sehat. Bertumbuh dari dalam. Bukan hanya sekadar mengikuti perintah atau permintaan orang tuanya. Ya, mungkin pada usia-usia ini para remaja baik putra maupun putri itu seringkali membentuk kelompok-kelompok itu, Pak Pol. Sehingga bisa juga yang negatif itu terjadi tawuran antar kelompok itu pada usia-usia seperti ini biasanya, Pak Pol. Betul. Sebab sekali lagi lingkungan yang penting sekali buat dia dan dia akan bela ya kelompoknya atau lingkungannya itu. Nah, sekali lagi kita mau fokuskan pada perilaku kompensasi, Pak Gunawan. Sebab anak yang tidak diterima itu bagaimanapun akan menderita ya, dan dia akan cenderung melakukan hal-hal yang kompensasi yang kurang positif, kurang sehat ya. Maka ada anak-anak yang misalkan tidak diterima, nah salah satu reaksinya adalah mengucilkan diri, mengurung diri, tidak berani keluar, tidak berani ke sekolah, tidak mau ke sekolah. Nah, itu salah satu reaksi yang buruk. Itu juga hal yang tidak sehat ya. Atau reaksi yang kebalikannya ya. Karena tidak diterima, dia akan membuat ulah supaya bisa diterima, supaya bisa diperhatikan oleh temannya atau oleh gurunya. Nah, jadi sebagai orang tua kita mesti waspada dengan perilaku kompensasi ini nih. Mungkin anak kita tidak diterima dengan baik. Atau dia tidak tahu bagaimana caranya bergaul dan membangun relasi sehingga dia nggak bisa masuk ke dalam lingkungan teman-temannya. Kalau kita sadar itu, mungkin kita mengambil inisiatif, membawa dia ke rumah temannya, mengajak temannya ke rumah kita, atau apa, sehingga ya kita memberikan pertolongan sebelum masalah akhirnya terlanjur menjadi buruk. Iya, kadang-kadang juga tingkat sosial itu membuat anak itu sukar diterima di lingkungannya, Pak Pol. Bisa, karena misalkan dia itu tingkat sosial di bawah, susah untuk menanjak dan diterima oleh tingkat sosial yang di atasnya. Dan sebaliknya. Betul. Iya. Itu betul sekali. Jadi kadang-kadang memang dalam dunia remaja mereka mempunyai aturannya tersendiri, aturan yang menerima atau mengeluarkan orang dari kelompok itu. Nah, Pak Pol kan masih ada satu tahapan lagi yang karena tadi Pak Pol katakan 3, tetapi kita baru bicarakan 2 dan ini rupanya waktunya sudah tidak akan mencukupi kalau kita bicarakan yang ketiga. Cuman mungkin Pak Pol bisa sebutkan saja, nanti kita akan bahas ini pada kesempatan yang akan datang, Pak Pol. Yang nanti kita akan bahas adalah remaja pada usia sekitar 19 tahun hingga 21 tahun. Kita akan melihat apa saja yang menjadi pergumulannya dan kita akan membahas beberapa saran-saran praktis yang bisa diterapkan untuk mengawasi dan menolong remaja melewati tahapan-tahapan ini.
Ya, jadi memang ini suatu pembicaraan yang perlu pembahasan yang panjang lebar. Jadi kami sangat mengharapkan ini para pendengar yang sudah mengikuti bagian yang pertama dari gejolak pertumbuhan remaja ini akan bisa mengikuti pada kesempatan yang akan datang. Namun Pak Paul, sebelum kita mengakhiri perbincangan kita, mungkin ada satu ayat atau bagian dari Alkitab yang Pak Paul akan bacakan yang bisa membantu kita untuk merangkumkan pembicaraan ini. Saya akan bacakan dari Mazmur 139 ayat 16. Matamu, yakni mata Tuhan, melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis, hari-hari yang akan dibentuk, sebelum ada satupun daripadanya. Firman Tuhan menegaskan kita dibentuk oleh Tuhan, dibuat oleh Tuhan. Mata Tuhan melihat kita selagi kita bukan saja anak, waktu kita bakal anak, belum menjadi anak. Jadi dalam firman Tuhan, Tuhan menegaskan dialah yang menciptakan kita. Jadi Tuhan tidak membuat kesalahan. Mungkin tubuh kita nggak pas, mungkin ya mata kita, hidung kita, telinga kita nggak pas. Mungkin kita nggak terlalu pas juga diterima teman-teman. Tapi ingat bahwa Tuhan tidak membuat kesalahan. Iya, katakan tidak ada seorang sahabat pun, kata Tuhan Yesus sendiri berkata, Dia mau menjadi sahabat bagi kita. Betul. Jadi firman Tuhan ini, saya percaya ini akan menguatkan kita semua, dan kalaupun ada anak remaja yang mendengarkan perbincangan ini, saya rasa mereka pun akan termotivasi untuk bisa menerima apa yang Tuhan sudah berikan bagi dirinya. Jadi terima kasih sekali Pak Paul untuk perbincangan kita saat ini. Dan saudara-saudara pendengar, demikianlah tadi kami telah menyampaikan sebuah perbincangan dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang gejolak pertumbuhan remaja bagian yang pertama. Dan kami mengharapkan Anda sekalian bisa mengikuti bagian yang selanjutnya, yaitu bagian yang kedua pada kesempatan yang akan datang. Namun bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, kami persilakan Anda menghubungi kami lewat surat. Anda dapat mengalamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sekalian sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.